Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan sampai malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga di malam Selasa ini kita masih bisa berkumpul di tempat saudara kita untuk melakukan satu agenda, yaitu kegiatan-kegiatan diskusi santai di awal Muharram untuk mempererat silaturahmi dalam bingkai Islam. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya beliau merupakan panutan kita semua, dan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita akan selamat di dunia, terlebih lagi selamat di akhirat. Ma'asyarul muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Taharuddin SH, sebagai pemateri pada malam hari ini untuk memberikan kita semua pencerahan-pencerahan tentang ukhuwah kita semua, tentang bulan Muharram. Yeah. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan. Kalau kita persilakan mata orang tanya jawab. Iya, itu baik lagi. Iya. Bagi dari itu. Lo baik ke fire. Kecasnya ke ya. Ada ya, kecasnya ke. Ada film. Leceh. Ini kan dia nak gimana mau? Percaya mana tuh yang bika memang harus berdaya cemata sentre tes atau kayak robe tes coba beterin bang. Bluetooth mode. Coba ngerayain loh. Oh iya kasih tahu untuk kata cara saya coba beterin di Bluetooth mode.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir bersama untuk merealisasikan sebuah ayat di dalam Al-Quran sebagai orang yang akan bisa mendapatkan keselamatan, yakni di Quran surah Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, demi masa, ya, manusia berada pada kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada pengecualian. Ya, tidak semua ternyata manusia itu berada pada kerugian. Ada beberapa yang disebutkan tidak merugi. Salah satunya amanu, orang-orang yang beriman. Ya, wa amilus solihat, mereka yang melakukan amalan soleh. Ya, ini adalah bagian daripada amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar, saling mengingatkan pada kesabaran, ya, pada kebenaran dan kesabaran. Jadi ini ada bentuk realisasi agar kita tidak termasuk hamba yang merugi di kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, kita ya berada pada bulan Muharram. Ini yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Kita membahas apa yang terkandung di dalam bulan ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan tentang bulan Muharram. Ya, jadi Muharram ini bulan baru, ya, bulan 1 pada bulan Hijriah. Jangan sampai kita ini hanya mengenal bulan-bulan selain bulan Hijriah, ya, Januari, Februari sampai Desember itu yang kita kenal saja. Kita tidak mengetahui tentang bulan Islam. Ya, mungkin di antara kita ini masih ada yang belum hafal bulan-bulan Islam. Ya, Haikal, ini anak SMA kelas 3, ya, 3 SMA. Masya Allah. Hafal Haikal? Mulai dari Muharram. Masya Allah. Itu beliau tidak tahu. Ya, kalau saya tanya yang lain juga mungkin tidak tahu. Ya, ya. Ini adalah bentuk propaganda orang-orang kafir. Ya, sehingga kita tidak tahu bulan Islam. Padahal kita ini orang Islam, tetapi tidak mengetahui bulan-bulan Islam. Ya. Ini kita sudah berada pada tahun baru 1446 Hijriah. Ya, pada bulan 1 Muharram. Dan Allah memilih bulan 1 sebagai bulan suci. Ya, mengawali bulan-bulan 12 bulan ini di bulan awal bulan suci, bulan haram. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di dalam penciptaan langit dan bumi ini, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan, ya, untuk kita. Dan Allah memilih 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam hadis salasatun mutawaliyat. Ada 3 yang berurutan bulan haram yang disucikan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah kemarin, Dzulhijjah yang musim haji, kemudian bulan 1 Muharram. Ini berurutan disebutkan bulan suci. Ya, ada catatan penting yang harus kita ketahui di sini. Kenapa Allah, ya, menyebutkan 3 berturut-turut, ya, bulan haram. Di antara penjelasan para ulama bahwa
dikatakan sebagai bulan yang berturut-turut ini untuk memuliakan bulan haji, yang dimana kaum muslimin yang menunaikan bulan haji di situ. Ya, di situ dalam Al-Qur'an disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan suci itu. Makanya orang Arab terdahulu tidak mau melakukan perbuatan yang keji, membunuh dan seterusnya, bahkan perang, yang dimana mereka hobi berperang. Ya, kalau masuk bulan Zulqa'dah tidak ada peperangan. Mengapa? Kata para ulama, ini adalah hikmahnya, karena di situ jamaah haji akan datang bukan hanya dari orang Arab, tapi di luar negara Arab pun datang berbondong-bondong untuk melakukan haji, ibadah haji, sehingga tidak boleh ada yang melakukan peperangan di waktu itu untuk menjaga keamanan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, ini perjalanan sebelum melaksanakan haji di bulan Dzulqa'dah. Dan Muharram setelah bulan Zulhijjah itu perjalanan jamaah haji pulang ke kampung mereka. Sehingga inilah hikmahnya, ya, kenapa bulan yang haram ini berturut-turut, ya, untuk dimuliakan, ya, bulan haji tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan haram bukan sembarang bulan. Ya, di antara 12 bulan Allah mengkhususkan 4 bulan haram. Ya, tadi satunya Rajab, Mudhar. Rajab adalah Mudhar, bulan Mudhar, antara Jumada al-Ukhra dengan Sya'ban. Nah, ini nanti juga ada penjelasannya kenapa dikatakan bulan Rajab sebagai bulan Mudhar. Ya, ini Mudhar adalah kabilah Arab. Rasulullah nisbatkan sebagai Mudhar, ya, karena hanya kabilah Arab inilah yang tidak pernah mengubah bulan Rajab ke bulan 8, tetap bulan 7. Kalau kabilah yang lain itu kadang merubah peperangannya, hari ini kita perang, nanti bulan Rajab kita pindahkan di bulan 8. Ya, kalau suku Mudhar memang konsisten, tidak pernah mau mengubah bulan 7 ini adalah bulan Rajab, sehingga Rasulullah menisbatkan suku Mudhar sebagai bulan Rajab. Jadi itulah kisahnya, jemaah sekalian terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan suci kita kembali pada bulan Muharram, bulan 1. Jadi 12 bulan dikhususkan 4 bulan haram dan 1 bulan yang Allah nisbatkan dirinya di situ, menyebutkan namanya pada bulan tersebut. Padahal ada 12 bulan, semua bulannya Allah kan? Tetapi Allah memilih bulan Muharram sebagai bulannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadisnya sahih, afdhalus salah ba'da salatil maktubah, sebaik-baik salat setelah salat fard, ya, salat wajib itu adalah as-salatu fi jawfil lailah, fi jawfil lail, salat yang dilaksanakan pada pertengahan malam, salat tahajud. Ya, dan kata Rasulullah, wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, dan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, yakni, ya, syahrullah al-Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Luar biasa, Allah menyebutkan sebagai bulannya. Nah, apalagi puasa, jemaah sekalian. Ya, puasa ini juga adalah amalan yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang lain yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, ya, Allahu, ya, untuk dia semua. Ya, bahkan dalam riwayat itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hatta 700 dhi'fin. Itu amalan anak cucu Adam. Ya. Langsung ada sendiri balasan-balasan khususnya yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya, tetapi illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Kecuali puasa, dia adalah milik saya dan saya akan langsung membalasnya. Jadi Allah dalam semua ibadah, puasa dinisbatkan langsung Allah yang balas. Ya, artinya luar biasa. Tidaklah disebutkan Allah di situ, ya, namanya, melainkan ada keutamaan yang lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, meskipun yang lainnya juga lebih utama, tetapi ada yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam riwayat-riwayat, termasuk ini bulan Muharram, bulannya Allah,
puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi luar biasa. Kita berada pada bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram ini disyariatkan kita untuk memperbanyak puasa. Ya, perbanyak puasa dari awal sampai akhir. Itulah amalan yang paling disunahkan di bulan Muharram. Dan ada satu waktu dan keutamaannya disebutkan, dikhususkan lagi pada 10 Muharram. Ya, 10 Muharram itu jatuh lusa. Ya, malam ini malam Selasa 9 Muharram. Ya, 10 Muharram lusa itu atas perhitungan tim Falakiyah dari Wahda Islamiyah dan Nahdlatul Ulama NU. Itu jatuh hari Rabu Asyuranya, ya, 10 Muharramnya. Ya, kalau pemerintah itu jatuh besok 10 Muharram. Jatuh 10 Muharram besok. Artinya kalau kita ingin dapatkan keutamaannya semua, ya kita juga ikut pemerintah, besok kita puasa, kita dapat Asyuranya mereka 10 Muharramnya. Ya, kalaulah tim Falakiyah yang benar, ya, dan pasti ini masalah khilafiyah ya, karena ada yang menghitung bulan dengan hisab, ada yang dengan ru'yatul hilal, dan kita selalu berpedoman pada ru'yatul hilal dengan hadis yang sahih, melihat hilal. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang melihat bulan secara langsung. Nah, inilah ru'yah, kita memilih pada hari Rabu, iya, untuk tasu'anya. Jadi kita berpuasa besok dapat tasu'ah, berpuasa lagi lusanya dapat Asyura. Iya, insya Allah lebih selamat kalau kita mengambil dua-duanya. Ya, jadi keutamaannya besar. Jangan sampai hanya berpuasa dan tidak mengetahui keutamaannya, itu berbeda pahalanya. Jadi perlu untuk ditahu apa keutamaan berpuasa di 10 Muharram atau Asyura. Nah, keutamaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditanya tentang Asyura, beliau menjawab, yukaffiru sana al-madiyah, menghapuskan dosa-dosa yang lalu, ya, 1 tahun yang lalu dihapuskan dosa-dosa, insyaallah. Ya, maka jangan sekali ya kita meninggalkan puasa ini, ya, 10 Muharram. Ini hanya terjadi 1 kali setahun. Ya, belum tentu tahun depan kita mendapatkan bulan tersebut. Ya, dan para ulama terdahulu kalau bulan Ramadan kadang meninggalkan puasa karena safar, bisa diganti di bulan-bulan yang lain. Kalau 10 Muharram itu tidak bisa diganti lagi di bulan yang lain, hanya jatuh pada 10 Muharram, tidak bisa diganti-ganti. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau terlalu berpanjang lebar karena kita akan diskusi santai terkait tentang Muharram ini, ya. Ada kisah terakhir kejadian pada 10 Muharram ini yang menarik untuk kita bahas. Kisah yang pertama adalah kisah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi di 10 Muharram. Terjadi 10 Muharram. Disebutkan di dalam Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63, ketika sebelum ayat ini Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan, dosa yang paling besar. Ya, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la dalam Quran surah An-Naziyat. Dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun berada pada puncak dosa yang besar, menganggap diri sebagai Tuhan. Allah mengutus Musa alaihissalam ya untuk menandingi beliau, ya, Fir'aun laknatullahi alaihi. Dengan ahli sihirnya Fir'aun mengubah tali-tali menjadi ular. Jadi ini sihir mata sebenarnya, sihir mata. Ya, tali bisa diubah menjadi ular. Nah, tapi Nabi Musa alaihissalam dengan hanya tongkat, ya, yang sederhana, itulah kemudian dilemparkan menjadilah ular. Inilah yang kemudian melahap semua ular-ular dari tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Di antara mereka dan kebanyakan di antara penyihirnya Fir'aun masuk ke agamanya Nabi Musa. Apa yang mereka sebutkan di dalam Al-Quran, ya,
amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan ya alam ini. Rabbu ya Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya dia beriman. Inilah yang kemudian membuat Fir'aun semakin murka, sehingga dia ingin membunuh Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel. Dikejarlah kelompok Nabi Musa alaihissalam dengan kelompok Fir'aun, dengan bala tentaranya yang banyak itu, dengan segala peralatan tempur yang luar biasa di masanya, kekayaannya yang luar biasa, apalagi didukung oleh siapa yang dukung Fir'aun? Qarun, ya, orang yang paling kaya di masanya. Ya. Disebutkanlah kisah dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 61, falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kelompoknya Nabi Musa mengatakan, ya, dia akan mendapati kita. Maka nih, ya, dekat, sudah dekat. Dia akan mendapati kita. Dia akan menangkap kita dan membunuh kita semua. Takut kelompoknya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa ketika mendengar kalimat itu? Qala kalla. Nabi Musa mengatakan tidak. Dia tidak akan mendapati kita. Ya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan dia akan memberikan jalan keluar. Ini tawakal yang kuat. Ketika kita sudah menggantungkan diri kepada Allah, ya jangan takut. Maju ya, insyaallah. Ya. Kemudian turunlah wahyu. Fa'auhayna ila Musa, kami kabarkan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu, lemparkan tongkatmu ke lautan. Ya. Famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kemudian terbentuklah sebuah jalan. Ya, ada yang menyebutkan 12 jalan terbentuk di situ dan tingginya seperti gunung, sehingga bala tentaranya Nabi Musa, ya, dan Bani Israel itu melewati jalan tersebut dan diikuti oleh kelompok atau bala tentara Fir'aun. Ya, sudah sampailah kemudian di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah. Kemudian tertutuplah, tenggelam. Ya, dan semua mati di situ. Semua menteri-menterinya, tentaranya yang paling kuat, harta-hartanya yang dibawa, semuanya habis, mati jemaah sekalian. Jadi digajago. Fir'aun mati. Jadi apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Ketika kita melawan Allah tidak ada keselamatan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi puasanya orang-orang Yahudi. Ya, orang Nasrani. Ya, orang Yahudi itu berpuasa juga 10 Muharram karena sebagai bentuk syukur telah diselamatkan oleh Allah, ya, bersama Nabi Musa dengan Bani Israel, mereka Yahudi. Ya, sebagai bentuk syukur. Ini dikabarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, awal beliau pertama kali masuk di Madinah, ya, fara'al yahud yasumun, mereka berpuasa. Ya. Nabi bertanya saat itu, "Mahada?" Ya, apa ini? Mereka mengatakan, "Hada yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. Najjallahu Musa wa Bani Israil min aduwwihim. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuhnya. Ya, fasamahu Musa. Nabi Musa berpuasa syukur sebagai bentuk syukur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak atas diriku terhadap dirimu dengan Musa. Aku lebih berhak terhadap Musa terhadap diri kalian. Ya, artinya aku lebih berhak untuk menyempurnakan syariatnya Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa berpuasa Asyura, Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa 10 Asyura, ya, untuk sebagai bentuk pengagungan. Nah, disitulah kemudian awal pertama kali disyariatkannya puasa. Jadi sebelum bulan puasa Ramadan disyariatkan
puasa yang pertama kali diwajibkan adalah puasa 10 Muharram. Ini pertama kali puasa disyariatkan. Ya, maka ketika Nabi memerintahkan saat itu berpuasa, ya, semua saat itu berpuasa. Kata dalam sebuah riwayat, sahabat-sahabat yang belum makan waktu itu langsung berpuasa, dan sahabat yang masih makan dan sudah makan saat itu dan masih ada makanan, kemudian Rasulullah perintahkan untuk tidak makan, hentikan makanmu dan berpuasa. Iya, makanya kalau puasa sunnah dibolehkan juga. Nah, ini dulu puasa wajib. Jadi di situ juga anak-anak kecil kemudian diajarkan untuk berpuasa di awal 10 Muharram itu. Ya, dia itu anak kecil ketika dia menangis untuk makan, dia lapar, dialihkan perhatiannya supaya dia tidak lapar. Ya, jadi disinilah awal pertama kali puasa Muharram. Ya, diwajibkan syariat puasa adalah puasa 10 Muharram. Ya, ini pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian ditetapkanlah nanti puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah ditetapkan bahwa wajibnya puasa Ramadan, sehingga puasa Muharram ini tidak jadi wajib lagi, tapi sudah menjadi sunnah yang sifatnya muakkad. Maka kata para ulama, ya kalau ada sunnah yang paling ditekankan muakkad adalah puasa 10 Muharram ini, tidak ada misalnya, karena dia sudah pernah menjadi wajib. Sudah pernah menjadi wajib kemudian disunnahkan, dia adalah sunnah yang paling muakkad, yang paling ditekankan. Jadi jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa yang pertama yang terjadi di 10 Muharram. Ya, kemudian ada peristiwa lagi yang terjadi 10 Muharram, adalah peristiwa terbunuhnya Husain. Ya, peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala. Ya, sehingga mereka-mereka yang penganut Syiah itu apa istilahnya, meratapi kejadian yang terjadi terhadap Husain yang dipenggal kepalanya, disiksa, dicambuk, ya, dan semua bala tentaranya yang sedikit itu dikepung dan dibawalah kepalanya Husain di setiap kabilah-kabilah di waktu itu, kemudian dihinakan sekali. Nah, mereka orang Syiah itu memukul-mukul wajah mereka. Ya, ini bertentangan dengan syariat. Bahkan lebih daripada itu, memukul dirinya dengan besi sebagai bentuk ratapan, ingin merasakan juga apa yang dirasakan oleh Husain. Kehausan, mereka tidak makan dan minum saat itu. Bahkan mereka berpuasa juga. Ya, tidak makan dan minum, menyiksa diri mereka, memukul pakai pedang, meluka-luka kepalanya dan seterusnya. Ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat kita. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kalau mereka sebenarnya konsisten terhadap Husain, keturunan Nabi, ya, seharusnya juga dia juga melakukan apa yang terjadi pada Hasan. Hasan kan saudaranya Husain, ya, dia terbunuh dengan diracuni. Ya, kalau mereka konsisten, orang-orang Syiah ini konsisten, seharusnya juga minum racun untuk meratapi, ya, tapi tidak dilakukan. Seharusnya juga dia mengikuti ratapannya terhadap kematian Ali radhiyallahu an yang ditikam, ya, oleh Abdurrahman, ya, siapa namanya saya lupa, saya catat di sini. Ya, Allahu alam, ya, ana lupa namanya. Yang saya kenal Abdurrahman bin siapa, ya, itu ditikam kepalanya sampai tembus di sini, ya, tikam kepalanya, mati. Seharusnya juga begitu kalau dia mau konsisten, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di 10 Muharram ada yang dikenal dengan perayaan yang dilakukan oleh An-Nawasib, pembenci Ahlul Bait. Ya, di 10 Muharram juga mereka bersenang-senang dengan kematian kematian Husain. Mereka sangat bahagia, ya, kematian Ahlul Bait. Pokoknya dia tidak suka Ahlul Bait, ya. An-Nawasib namanya. Itu mereka kadang merayakan dengan menjamu makanan, memperbanyak makan-makan, ya, dan ini pun juga tidak sesuai dengan syariat kita, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di 10 Muharram adalah memperbanyak puasa, ya, dan masuk pada bulan Muharram secara umum
adalah kita memperbanyak puasa. Ya. Jadi masih panjang sebenarnya karena kita mau bincang santai. Mungkin nanti ada yang bertanya tentang persoalan terkait Muharram, ya kita silahkan ya, pada protokol untuk mempersilahkan teman-teman untuk bertanya terkait tentang Muharram. Sebalik saja ni. Jangan kopi, jangan kopi. Ya, itulah tadi ceramah yang dibawakan oleh Ustaz kita Ustaz Taharudin tentang seputaran bulan Muharram atau keutamaan bulan Muharram. Ya, jadi kami persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran bulan Muharram atau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silahkan. Ya, silakan. Biji di tengahnya. Biji. Kopi bahan tengah. Pelan-pelan pegang. Ya. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kali kan tadi dikatakan bahwa bank pemerintah 10 Muharram besok baru bagi sebagian ormas yang ada dengan Nahdlatul Ulama lusa. Nah, yang kami tanyakan perkara niat. Nah, kalau seperti besok kita niatkan untuk puasa 10 Muharram dengan mengucapkan pemerintah saja. Kalau misalnya lagi bisa kita juga berniat 10 Muharram untuk mengikuti ormas. Apakah bisa? Ya, syukran atas pertanyaannya. Ini terkait tentang puasa Muharram. Kalau kita ikut pemerintah, kita jatuh pada besok Asyuranya, 10 Muharramnya. Ya, tetapi kita melihat lagi ormas, dan itu yang lebih kita anggap lebih benar, jatuh pada hari Rabu. Ya. Jadi besok masuk Tasyu'anya, 9 Muharramnya. Jadi persoalan niatnya, ya niat itu bisa kita gabung karena dia sunnah, ya. Kita gabung, ya Allah. Sebenarnya kalau kita sudah yakin mengikut kepada siapa pada dalil yang benar, tidak usah ragu untuk meniatkan besok adalah Tasu'ah. Ya, tidak usah ragu. Ya. Besok Tasu'ah dan Rabunya Asyura, puasa Asyuranya. Tapi kalau ragu, ya, kalau besok mau puasa Asyura ikut pemerintah, niatkan saja, ya. Ya Allah, ini kayaknya saya ikut saja Asyuranya ini, atau ikut Tasu'ah saja, tapi insya Allah ikut juga Asyuranya ini kalau masuk di mana engkau anggap benar, ya. Nah, kalau saya secara pribadi memang besok adalah Tasu'ah, ya, karena kita merujuk kepada dalil yang sahih bahwa hilal itu harus dilihat, ya, dilihat, dan kita lebih menyerahkan kepada ahlinya. Ya, tim falakiyah memang menyediakan alat untuk teropong melihat bulan. Nah, itu yang perlu kita ikuti, insyaallah. Ya, tentu ini juga adalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kita berlapang dada. Mereka yang mau Asyura besok, ya, punya dalil, standar dalil juga, insyaallah juga di sisi Allah juga diterima, insyaallah. Ya, kalau kita ikuti yang sesuai saja oleh ormas kita, ya.
Nahdlatul Ulama atau Wahdah Islamiyah yang atau sistem Falakiyah. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya kalau sudah tidak ada, mungkin Ikhwah mau istirahat lebih nyantai lagi. Ya, kita cukupkan saja ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.